Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Warni Arifin. Nah, di video kali ini saya mau nge-review ini ya. Ini adalah obat Bioplacenton. Jadi di video ini saya bakal nge-review tentang fungsi obat, komposisi dari obat ini, serta indikasi-indikasi dan peringatan-peringatannya. Nah, langsung aja ya kita review. Nih, nama obatnya yaitu Bioplacenton. Bioplacenton ini mengandung komposisi ekstrak plasenta dan juga mengandung komposisi neomycin sulfat. Jadi neomycin sulfat ini merupakan salah satu golongan obat antibiotik. Nah, langsung aja ya kita buka. Nih obatnya, nih penampakan obatnya. Jadi ini merupakan salah satu obat yang berbentuk salep atau jenis salep nih. Nah, tadi saya juga udah menyebutkan untuk komposisinya mengandung plasenta ekstrak itu 10% dan neomycin sulfat 0,5% serta jelly base. Jadi ini obatnya dalam bentuk jelly gitu ya. Langsung aja kita buka ya. Nih, seperti ini penampakannya nih. Jadi teksturnya kayak jelly gitu, dan untuk pemakaiannya itu rasanya dingin, ada rasa dingin-dinginnya gitu, enak lah pokok makainya. Nih, untuk fungsinya kita langsung aja ya. Nih, untuk fungsinya atau indikasinya, obat Bioplacenton ini diindikasikan untuk penyembuhan luka bakar ya. Jadi fungsi dari obat ini merupakan obat untuk mengobati luka bakar. Jadi jika Bunda mengalami luka bakar, kena minyak goreng atau terpegang benda-benda panas dan tangannya melepuh, maka Bunda dapat menggunakan obat Bioplacenton ini. Dan fungsi berikutnya, Bioplacenton ini juga berfungsi untuk luka terinfeksi. Nah, jadi selain untuk luka bakar, Bioplacenton ini juga berfungsi untuk mengobati luka yang terinfeksi. Selanjutnya, Bioplacenton juga berfungsi untuk skal. Nah, skal ini merupakan jenis penyakit kulit yang disebabkan oleh infeksi bakteri Staphylococcus aureus. Jadi yang ditandai dengan gejala kemerah-merahan, melepuh. Nah, jadi untuk Bunda yang tiba-tiba mengalami tangannya tiba-tiba melepuh, nggak tahu kenapa, nggak tahu penyebabnya apa. Nah, itu merupakan salah satu contoh dari infeksi bakteri Staphylococcus aureus atau yang dikenal dengan penyakit skal. Jadi buat Bunda yang tiba-tiba mengalami tangan melepuh, kemerah-merahan, Bunda juga dapat menggunakan salep Bioplacenton ini ya untuk mengobatinya. Dan selain itu, Bioplacenton ini juga berfungsi untuk ulkus kulit. Nah, untuk ulkus kulit merupakan salah satu penyakit infeksi kulit atau infeksi kulit yang bukan disebabkan karena cedera atau gini ya. Ulkus kulit ini merupakan penyakit yang disebabkan karena atau infeksi luka pada kulit yang disebabkan oleh penyakit tertentu. Contohnya mungkin luka diabetes. Nah, untuk Bunda yang juga mengalami atau sanak saudaranya yang juga mengalami infeksi luka diabetes, Bunda juga dapat menggunakan Bioplacenton ini ya untuk pengobatannya. Nah, dulu saya juga pernah juga ada sih pasien yang menanyakan bahwa untuk fungsi Bioplacenton ini untuk mengobati atau untuk menghilangkan bekas luka. Itu salah ya, itu persepsi yang salah. Bioplacenton ini fungsinya untuk mengobati luka bakar, luka terinfeksi, luka kemerah-merahan atau tangan melepuh, atau untuk Bunda yang mengalami kena knalpot kulitnya atau tangannya atau tubuhnya, Bunda juga dapat menggunakan ini untuk pengobatannya. Selanjutnya untuk kontraindikasinya, Bioplacenton dikontraindikasikan untuk pasien dengan riwayat
hipersensitivitas terhadap berbagai komponen dalam bioplasenton. Jadi ini hanya kontraindikasikan untuk pasien yang atau untuk orang-orang yang mengalami sensitif atau kulit sensitif terhadap kandungan bioplasenton tadi. Contohnya untuk pasien atau untuk orang yang mengalami sensitif atau alergi terhadap ekstrak plasenta atau niacinamide sulfat. Jadi untuk kontraindikasinya untuk hanya dikontraindikasikan untuk pasien yang hipersensitif yang mempunyai tingkat sensitivitas yang tinggi terhadap kandungan bioplasenton. Itu untuk kontraindikasinya ya. Selanjutnya untuk dosis dan cara pemberiannya, aplikasikan jeli dalam sejumlah yang cukup pada permukaan luka 3-5 kali sehari. Jadi cara pemakaiannya cukup dioleskan 3-5 kali sehari pada bagian yang luka. Nih, kita langsung aja ya praktekin. Nih, ini udah saya buka ya. Jadi kalau untuk kemasan barunya ini masih tertutup nih, masih disegel nih, masih tertutup rapat, belum ada lubang kayak ini. Ini baru saya buka. Oh ya, untuk cara pembukaannya nanti pakai ujung ini ya. Nih ujung ini tusuk ke sini baru diputar. Itu cara pembukaan mulut salepnya ya. Kayak itu cara pembukaannya, gini diputar gini. Nih, maka keluarlah dia begini. Jadi diambil salep secukupnya, kemudian dioleskan pada bagian yang terkena luka bakar atau bagian yang kena luka. Ini saya tadi baru aja siap masak kena lecitan minyak nih di sini. Oleskan tipis-tipis seperti ini. Itu rasanya adem, sejuk. Jadi kalau Bunda mengalami luka bakar, kan itu bawaannya panas tuh, hawanya panas tuh. Olesin aja ini. Kalau untuk pengolesan ini nanti rasa-rasanya ada hawa-hawa dingin gitu. Jadi sejuk lah luka kita tuh ya. Bukan luka bakar yang panas tuh kan panas luka kita. Jadi kalau diolesin ini jadi bawaannya sejuk, tenang, adem, dan luka kita pun jadi sembuh. Karena bioplasenton ini juga berfungsi untuk mencegah kelepuhan atau tangan menggembung yang muncul bintik-bintik air. Nah, dia juga mencegah munculnya bintik-bintik air. Nah, selanjutnya untuk peringatannya, oh ya, ini ada peringatan ya. Untuk peringatannya, hentikan penggunaan jika terjadi sensitisasi. Jadi kalau seandainya terjadi efek lain atau mungkin gatal-gatal terhadap kulit yang dioleskan bioplasenton ini, maka hentikan pemakaiannya. Kemudian untuk peringatannya, penggunaan niacinamide sulfat untuk periode yang lama dapat menyebabkan infeksi sekunder atau misalnya infeksi jamur. Jadi bioplasenton ini dipakai seperlunya aja ya Bun ya. Kapan dibutuhkan aja. Jangan digunakan secara terus menerus atau jangka yang panjang karena dapat menyebabkan infeksi jamur. Selanjutnya, peringatan yang ketiga, jangan gunakan bioplasenton pada mata atau kulit di sekitar mata. Jadi bioplasenton ini tidak dianjurkan ya untuk pemakaian di bagian kulit mata atau di sekitar mata. Jadi oleskan bioplasenton ini pada bagian yang kena luka bakar atau kena infeksi luka pada bagian yang selain pada mata dan pada sekitar mata lah pokoknya. Dia nggak boleh digunakan pada sekitar mata ya. Selanjutnya, obat ini hanya digunakan selama kehamilan atau menyusui jika benar-benar dibutuhkan. Jadi untuk ibu menyusui, seperti saya, gunakan obat ini jika benar-benar membutuhkan. Jadi seandainya jika nggak dibutuhkan atau seandainya itu luka bakarnya tuh hanya sedikit atau masih bisa diatasi dengan hal lain gitu. Jadi nggak usah ya untuk ibu menyusui dan ibu hamil, nggak usah menggunakan ini, karena gunakan aja obat ini jika dibutuhkan aja. Nah, itu aja ya review bioplasenton dari saya. Untuk harganya ini kemarin saya beli dengan harga 21.000 saja. Itu harganya cukup murah ya Bun, tidak terlalu mahal. Dan ini merupakan salah satu obat yang wajib Bunda stok di rumah, yang wajib Bunda taruh di kotak P3K Bunda. Karena ini merupakan salah satu obat yang wajib kita stok di rumah. Oke, jadi itu aja ya review obat bioplasenton dari saya. Nah, itu aja ya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.